Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan 5 pendekatan psikologi komunikasi yang salah satunya adalah pendekatan humanistik. Sebelum berlanjut, izinkan saya untuk mengenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Adi Prayudo sebagai pemeran utama, Riris Ariska sebagai pemeran kedua, dan Raditya Maulana sebagai pemeran ketiga, dilanjut dengan Saiful Anwar sebagai pemateri, Salvi Rosmalina sebagai penulis naskah, dan saya sendiri Alda Aulia sebagai pembicara dalam proses animasi ini dengan dosen psikologi komunikasi Miss Nadia Abidin, SS, MSI, MPD. Nah, sekarang kita bahas yuk salah satu dari 5 teori pendekatan psikologi komunikasi, yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik pada awalnya muncul atas dasar psikologi humanisme. Psikologi humanisme ini adalah pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang hanya fokus kepada keunikan dan aktualisasi diri dan bertujuan untuk memanusiakan manusia. Seorang pelopor aliran psikologi humanistik lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, Amerika Serikat, dan wafat pada 8 Juni 1970. Maslow terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Teori ini digambarkan sebagai piramida dan ada 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya hidup bahagia, sehat mental, dan bisa hidup meaningful secara fisik maupun psikologis. Untuk bisa lanjut ke level yang lebih atas, kebutuhan di level bawah harus terpenuhi dulu. Kenapa? Karena level-level bawah emang paling dasar untuk bertahan hidup. Well, nggak 100% tercapai juga nggak apa-apa. Yang penting orang tersebut merasa udah cukup. Mereka bisa naik ke hierarki selanjutnya. Seperti yang kita lihat pada gambar piramida ini, mulai dari kebutuhan paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis berupa makanan, minuman, istirahat, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Pada level kedua, terdapat kebutuhan akan rasa aman. Kita perlu merasa bahwa kita bisa melindungi diri dari ancaman seperti kesehatan, keselamatan, atau keamanan secara finansial. Untuk memenuhi kebutuhan ini biasanya adalah dengan bekerja, nabung, dan lain sebagainya. Nah, Maslow menyebut pada level 1 dan 2 tadi adalah kebutuhan dasar manusia. Lanjut ke level 3 ini adalah seputar hubungan sosial, yaitu kebutuhan akan rasa cinta yang ingin mencintai atau dicintai dari seorang pasangan, memiliki hubungan hangat dan akrab dengan keluarga, dan ingin setia kawan dan butuh kesetia kawanan. Setelah itu naik lagi ke level 4 yaitu kebutuhan akan harga diri, biasanya berupa apresiasi dan hormat dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, biasanya kita melakukan berbagai hal yang bisa bikin makin percaya diri. Misalnya, naik jabatan dari pekerjaan yang membuat karir bagus dan lain sebagainya. Nah, terakhir ada kebutuhan yang menurut Maslow paling penting dalam mencapai hidup yang bermakna, yaitu aktualisasi diri atau kebutuhan untuk hidup sesuai potensi. Jadi, aktualisasi diri itu mengaktualisasikan semua potensi yang mereka miliki seutuhnya. Di dalam tulisannya, Maslow sendiri bilang bahwa sebenarnya kita harus berdamai dengan diri sendiri dan menjadi apa yang dikehendaki pada diri kita. Dengan kata lain, setiap orang harus tahu apa yang ingin dilakukan dan mendalami apa yang ingin dilakukan. Nah, contoh dalam kehidupan nyatanya akan kami tunjukkan pada video berikut ini. Riris nih. Halo Riz. Lu di mana sih? Gue udah di parkiran nih. Gue udah di dalam nih, dari hutan bambu. Sini masuk aja. Udah, gue ke dalam ya. Iya, gue udah sama Radit nih. Oke. Halo bro. Riris. Udah lama nih. Sorry kelas. Gak apa-apa. Kalian udah di HP. Langsung pesan kali ya? Pesan ya? Kopi sari 1 sama kopi hitam 1. Lalu enggak? Udah tadi. Udah. Miss, mau nggak sekalian? Enggak usah. Enggak dulu. Nama. Kopi sari 1 lagi ya.
Oh, Ibu puasa dulu ya? Oh iya, lu WC? Ya udah. Lu kagak lu, WC-nya di mana? Nggak tahu, lurus belok kiri. Ya. Kiri sehari ya? Hitam lah. Ada berat banget. Drom, Iya. itu lu pesen sehari 2, satu lagi buat siapa? Iya, tadi gua mesen buat sendiri. Lah, lu beliin buat dia? Iya, ada rezeki gua. Lah, emang dia kemarin kagak bawa duit? Oh, kayaknya dia biarin aja. Gua udah pesenin ini. Nah, bocah kayak gitu, gue beliin. Biasaan nanti. Apa, kali-kali ya. Ah, ya udah dah. Duit-duit gue ini, terserah sih. Biasaan nanti. Hai. Sini, Riz. Kasih. Iya. Emang gue ke belakang bentar ya? Iya. Abang mau kemana? Belakang. Abang itu kenapa sakit banget? Kayak di bed kayak gitu. Udah nggak apa-apa nih, asal nih minum nih. Gua pesenin. Terima kasih ya. Iya. Jadi kesimpulannya adalah sebagian besar tindakan manusia mewakili upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarki. Maslow mengurutkan hierarki tersebut menjadi 5 tingkatan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Oh iya, kami juga ingin mengutip kata-kata Maslow yang mungkin akan menjadi motivasi kalian. Nah, ini dia kata-katanya. Dari kata-kata tersebut, artinya kalau kamu ingin damai dengan diri sendiri, lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan potensi yang kamu punya, yang ada di dalam diri kamu sendiri. Sekian dari kita, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita menjadi lebih baik, seenggaknya 1% dari yang lainnya di setiap harinya. Kita dari kelompok 8 pamit dan undur diri. Terima kasih.